Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mencari uji validitas dan reliabilitas dari X1, X2, X3, dan Y. Yang paling utama sudah dapat kita lihat di sebelah kiri ada data dari X1 dan di sebelah kanan ada data dari X2. Dan seperti yang diketahui pada X1 terdapat 9 pertanyaan. Langkah selanjutnya, kita dapat langsung membuka SPSS, lalu kita ke variable view, dan kita dapat mengetik P1 sampai P9, lalu dilanjutkan dengan total. Selanjutnya, kita ubah desimal dari P1 sampai total menjadi 0. Lalu kita pindah ke Sheets Data View dan kita buka kembali tabulasi kuesioner dan kita copy atau salin tabulasi dari X1. Selanjutnya langsung kita paste atau tempel tabulasi dari X1 di Data View. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Correlate, dan Bivariate. Lalu kita Ctrl A dan pindahkan ke tabel variabel, lalu kita klik OK dan hasil uji validitas akan keluar. Setelah uji validitasnya ditemukan, kita akan mencari uji reliabilitas dari X1. Kita kembali ke Data View, lalu kita Analyze, Scale, lalu ke Reliability Analysis. Lalu kita blok P1 sampai P9 dan kita pindahkan ke Items dan OK. Lalu hasil uji reliabilitas dari X1 akan muncul. Setelah X1 sudah ditemukan, kita lanjut ke X2 yang terdapat 8 pertanyaan. Maka kita kembali ke variable view untuk menghapus P9 dikarenakan hanya ada 8 pertanyaan. Dan untuk data view kita hapus semua, dikarenakan kita akan mengulang perhitungan dari awal. Lalu kita kembali ke tabulasi data dan kita salin X2. Lalu kita paste atau tempel X2 di data view. Sama seperti prosedur di X1, kita langsung analyze, correlate, lalu bivariate, dan kita Ctrl A, pindahkan semua ke tabel variabel, lalu klik OK, dan hasil uji validitas akan keluar. Untuk uji reliabilitas, kita kembali ke Data View, Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu kita blok P1 sampai P9 ke Items, dan lalu kita klik OK, dan hasil uji reliabilitas dari X2 akan muncul. Selanjutnya kita mencari uji validitas dan reliabilitas dari X3. Kita kembali ke variable view untuk menghapus 3 kolom dari P6 sampai P8 dikarenakan X3 hanya memiliki 5 pertanyaan. Dan tidak lupa kita ke data view untuk menghapus semua datanya. Lalu kita kembali ke tabulasi data untuk mengcopy atau menyalin data dari X3-nya. Selanjutnya kita kembali ke SPSS dan tepatnya di Sheets Data View, lalu kita paste atau tempel data dari X3. Lanjut langsung kita analyze, kita ke correlate dan bivariate. Lalu karena sudah ada di tabel variables, kita langsung klik OK dan uji validitas akan langsung muncul. Lalu kembali ke data view untuk analyze, scale, reliability analysis, dan kita pindahkan P1 sampai P5 saja ke items, klik OK, dan uji reliabilitas dari X3 akan muncul juga. Lalu kita kembali ke variable view untuk menguji validitas dan reliabilitas dari variabel Y yang terdapat 8 pertanyaan. Maka kita harus membuat kolom sampai P8 dan nolkan juga desimalnya. Dan kita hapus seluruh data di data view. Lalu kita kembali ke tabulasi data untuk mengcopy atau menyalin data Y-nya.
Setelah mengcopy dari tabulasi data, kita kembali ke SPSS dan Sheets Data View, kita paste atau tempel data Y dan langsung kita analyze, correlate, dan bivariate. Lalu kita Ctrl A seluruhnya dan kita pindahkan ke variables, lalu kita klik OK. Uji validitas dari data Y pun akan muncul. Kemudian kita kembali ke data view untuk analyze, scale, reliability analysis, dan kita blok dari P1 sampai P8 saja. Ke items dan kita klik OK, maka uji reliabilitas dari variabel Y akan muncul. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, yang mana yang diperlukan adalah total dari sekian hasil kuesioner responden. Selanjutnya kita akan ketik X1, X2, X3, dan Y pada name. Lalu kita beri label masing-masing sesuai dengan judulnya, yaitu X1 prestasi kerja, X2 motivasi kerja, X3 kompensasi, dan Y sebagai OCB. Tidak lupa kita pun mengubah desimal menjadi 0. Setelah itu kita berpindah ke Sheets Data View dan kita kembali ke tabulasi data untuk mengcopy atau menyalin data yang diperlukan, yaitu bagian total saja. Yang pertama kita salin atau copy total dari X1, lalu kita paste atau tempel pada kolom X1. Begitupun seterusnya pada X2, X3, dan Y. Untuk melakukan uji normalitas, kita akan klik Analyze, Regression, lalu Linear. Kemudian kita masukkan OCB atau Y ke Dependent dan sisanya ke Independent. Lalu kita klik Save dan kita beri tanda checklist pada Unstandardized. Lalu kita klik Continue dan OK. Lalu kita abaikan analisis data yang muncul dan kita kembali ke data view. Kemudian akan muncul tabel RES1. Kembali kita klik Analyze lagi. Lalu Non-Parametric Test dan kita klik Legacy Dialogs. Lalu kita pilih One Sample KS. Di sini kita akan memindahkan variabel unstandardized R ke kotak tes variable list. Kemudian kita checklist normal dan klik OK. Lalu hasilnya akan keluar. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Ke data view kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Lalu OCB kita masukkan ke Dependent dan sisanya ke Independent. Kita klik Plots. Setelah kita klik Plots, kita pilih Z-Pred pada kotak X dan Spreadsheet pada kotak Y. Lalu kita klik Continue dan OK. Maka hasil dari uji heterokedastisitas akan muncul. Selanjutnya uji multikolonialitas. Kita kembali ke data view, lalu kita analyze, regression, dan linear. Lalu kita masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X pada independent. Lalu kita klik statistics dan kita checklist collinearity diagnostics. Lalu kita klik continue dan OK, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Kita kembali ke data view dan analyze, regression, dan linear. Lalu kita masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X pada independent. Dan kita klik OK, maka hasilnya akan keluar. Dan ini hasil yang muncul adalah model summary, yaitu uji koefisien determinasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji agresi linear berganda.
Sama seperti uji koefisien determinasi, kita kembali ke data view, kita klik analyze lagi, lalu regression, linear. Namun kita reset dulu dan kita masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent. Lalu kita klik OK dan hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini cukup dilakukan satu kali saja untuk mendapatkan output-output dari uji T dan uji F. Caranya masih sama, kita ke data view dan kita klik analyze, lalu regression, linear, dan kita masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X-nya ke independent. Lalu kita klik OK. Dan hasilnya akan muncul seperti berikut. Yang mana ini adalah hasil dari uji T. Dan ini adalah hasil dari uji F.